Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam saudara-saudaraku, khususnya Bapak Ibu Guru dimanapun saat ini berada. Ketemu lagi dengan saya Mbak Guru Harjo di channel Merdeka Belajar Guru Penggerak. Tentunya masih dalam acara obrolan santai. Nah, episode sekarang sudah 10 edisinya, trik untuk memperbaiki tulisan anak dalam kurung penerapan huruf kapital. Jadi penerapan huruf kapitalnya dulu Bapak Ibu, nanti tanda bacanya dan spasinya setelah ini. Untuk itu jangan lupa ikuti terus video tutorial dari Mbak Guru Harjo ini. Di masa pandemi ini sangat tepat sekali Bapak Ibu, daripada kita banyak waktu nganggur, kita ngobrol-ngobrol, mungkin bermanfaat bagi Bapak Ibu Guru untuk memperbaiki khususnya tulisan anak-anak, sebab ini dikeluhkan oleh Bapak Ibu orang tua siswa. Bapak Ibu, saya doakan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan jasmani rohani. Amin. Sekali lagi, dalam pandemi ini mudah-mudahan cepat berakhir Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu bisa tatap muka. Nah, ini saya sampaikan berdasarkan pengalaman. Bapak Ibu, sebelum masuk pada materi obrolan, perlu kita jelaskan lagi bahwa yang mendasari ini adalah hasil pembelajaran bahasa Indonesia di SD selama ini telah gagal. Ini pendapat saya. Sekali lagi pendapat saya. Kalau pendapat Bapak Ibu atau orang lain mengatakan beda, ya tidak apa-apa. Mungkin mengatakan pembelajaran bahasa Indonesia selama ini telah berhasil, ya tidak masalah. Kalau saya katakan gagal. Indikasi kegagalan tersebut dinyatakan oleh hasil 4 lembaga survei, pendapat ahli bahasa, tokoh pendidikan, data-data, dan keluhan orang tua siswa, bahwa anak-anak sekarang sulit diajak untuk berkomunikasi. Tulisan anak-anak itu loh Pak, jelek-jelek. Ini yang menjadi perhatian kita saat ini. Ini sesuai dengan keluhan orang tua yang diteruskan oleh seorang Bapak Guru, ditanyakan kepada kami masalahnya apa. Ini semua sudah saya videokan, yaitu video pertama, membongkar total pembelajaran bahasa Indonesia kalau tidak salah judulnya. Tulisan sulit, anak-anak itu sulit untuk menyampaikan pendapat atau ide. Walaupun punya gagasan, punya pendapat, tetapi anak itu sulit untuk menyampaikan pendapat. Ini fakta di lapangan Bapak Ibu. Nah, kemudian langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. Ini trik, sekali lagi, tentunya tidak ada pada RPP atau Bapak Ibu tidak membuat RPP. Ini trik, tidak masalah, ini pengembangan Bapak Ibu. Bapak Ibu harus kreatif, tahu permasalahan ya. Kalau dengan RPP melulu tidak bisa terangkat, tidak menjadi baik, ya kita harus keluar, harus mencari terobosan atau trik-trik. Nah, ini kreatif, merdeka belajar Pak Guru. Pengenalan ulang, ini langkah pertama. Langkah pertama harus diadakan pengenalan ulang, yaitu berikan contoh bentuk atau model huruf besar, huruf kapital seperti apa. Jadi tiap kelas harus ada. Nah, ini tunjukkan pada anak di papan tulis di depan huruf besar dan huruf kecil, perbedaannya seperti apa, jenengan jelaskan. Ini yang besar, ini yang huruf kecil. Terus apa fungsinya, gunanya, dan sebagainya, jelaskan. Jelaskan bahwa penggunaan huruf besar ada aturan atau kaidah yang harus diikuti, tidak boleh sembarangan. Kalau tidak seharusnya huruf besar, ya jangan, dan sebagainya. Ini Bapak Ibu Guru yang menjelaskan. Misalnya digunakan pada huruf pertama pada kalimat, huruf pertama unsur nama orang, huruf pertama setiap kata nama agama, dan sebagainya. Nah, ini semua ada pada buku Puebi, kalau dulu EJD. Sementara ini saya pancing-pancing, hanya 3 saja huruf besar digunakan untuk huruf unsur pertama nama orang, huruf pertama nama agama, dan kalimat kata. Banyak Bapak Ibu, coba Bapak Ibu lihat di buku Puebi atau di aplikasi sekarang banyak kayak aplikasi Puebi, nanti ada di situ, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, ini Bapak Ibu harus rajin-rajin sering membuka-buka buku itu. Ini bahannya Bapak Ibu untuk supaya anak itu betul-betul berhasil.
di dalam belajar berbahasa. Kemudian anak diminta untuk menunjukkan dan atau membedakan huruf besar dan huruf kecil di depan kelas. Dites setelah diberitahu, diujikan anak-anak itu disuruh diminta untuk mana yang huruf besar, mungkin bergiliran ya. Mana huruf kecil. Kalau betul-betul dirasa Bapak Ibu anak-anak sudah paham semua, sudah tahu, ini yang tahu kan Bapak Ibu di lapangan. Secara psikologis tentunya Bapak Ibu menguasai, anak-anak sudah tahu atau belum. Setelah itu langkah kedua Bapak Ibu, langkah pendekatan, penjelasan. Berikan media satu kalimat yang sederhana, misalnya sebuah kalimat berita seperti ini. Ini bahasa dalam bentuk kalimat berita sebagai media komunikasi. Kemarin Doni dan Irfan diajak ke Surabaya oleh ayahnya. Ini hanya contoh saja, Bapak Ibu tentunya bisa membuat contoh lebih bagus lagi, lebih baik lagi. Kemudian anak-anak disuruh untuk memperhatikan dan kemudian diberi pertanyaan. Apakah kalimat tersebut penulisannya menggunakan huruf besar semua? Nah, anak-anak berpikir. Setelah memperhatikan, mengamati, ada proses-proses pengamatan, berpikir. Pasti anak-anak menjawab tidak. Diteruskan pertanyaannya. Ada berapa huruf besar pada kalimat tersebut? Anak menghitung, menganalisa. Ada proses di situ, berpikir. Jadi dengan media tadi anak berpikir. Ini pentingnya. Ada 4 Pak, ada 4 Bu. Huruf apa dan pada kata apa? Nah, huruf apa dan pada kata apa? Anak pasti tahu setelah tadi dijelaskan. Huruf K pada kata kemarin, D pada kata Doni, I pada kata Irfan, dan S pada kata Surabaya. Mengapa? Nah, itu teruskan. Mengapa kata-kata tersebut menggunakan huruf besar? Nah, pada pertanyaan yang keempat akan terjadi tanya jawab antara Bapak Ibu guru dengan anak-anak. Ada penjelasan dari Bapak Ibu guru serta contoh-contoh dengan kalimat yang berbeda. Ini kreativitas Bapak guru diperlukan. Jadi kreativitasnya diperlukan. Dan hal itu diulang 3-4 kali. Saya yakin Bapak Ibu nanti pasti jos. Istilah saya pasti jos. Nah, kemudian anak-anak diberi tugas dengan media saji yang lebih berat. Contohnya ini. Sekali lagi ini hanya contoh, Bapak Ibu guru bisa membuat paragraf yang lain. Bisa membuat sendiri, bisa mencontek di buku-buku banyak Bapak Ibu. Tidak khawatir. Ini semua tinggal kemauan Bapak Ibu guru. Ya, kalau Bapak Ibu guru kasihan terhadap anak-anak, insya Allah Bapak Ibu terpanggil hatinya untuk memperbaiki. Setelah diberi media saji ini Bapak Ibu, kemudian anak-anak diberi tugas. Anak-anak diminta untuk mengamati, memperhatikan paragraf tersebut. Ada proses pengamatan. Ya. Anak-anak ditanya secara lisan, apakah tulisan pada paragraf tersebut semua menggunakan huruf besar? Ada proses berpikir, anak-anak menjawab dengan lisan. Berapa banyak huruf besar yang terdapat pada paragraf tersebut? Terjadi proses menganalisa. Bisa secara lisan jawabnya, bisa secara tulis. Monggo terserah, pilihan terletak pada Bapak Ibu. Huruf besar apa dan terdapat pada kata apa? Ada proses penentuan, menentukan, memilih. Dijawab secara tulis. Cara tulis ini. Mengapa kata tersebut menggunakan huruf besar? Ada proses tanya jawab secara lisan. Jadi anak-anak sendiri aktif Bapak Ibu. Anak aktif, kreatif. Pada tahap kelima atau E akan terjadi tanya jawab antara guru dengan anak-anak. Jika anak-anak sudah bisa menjelaskan, guru tinggal memberi penguatan. Dan jika masih ada yang belum mengerti, maka guru harus memberikan penjelasan dan contoh-contoh lain. Nah, ini terjadi pengembangan bahasa. Begitu Bapak Guru. Bapak Ibu guru yang saya hormati sebagai pahlawan tanpa tanda jasa katanya orang dulu. Nah, keterangan hal tersebut diulang 2 atau 3 kali dengan tujuan untuk memberikan penguatan pada anak. Coba saja jenengan ulang. Nah, langkah terakhir praktek penerapan uji kompetensi. Nah, diuji. Kalau sudah diuji, dilakukan praktek penerapan, yaitu anak-anak diberi tugas untuk menulis.
Nama lengkap 5 teman sekelasnya. Ini contoh saja. Kalau Bapak Ibu guru mengendaki 10 atau semuanya 15, 20 monggo. Misalkan saja kok. Atau 2 monggo, 3 monggo. Nama lengkap 5 Bapak Ibu gurunya yang dikenal. Nama lengkap 5 keluarga atau tetangganya. Bisa juga dilanjutkan kemudian Bapak Ibu secara lisan menyebutkan. Bapak Ibu menyebutkan cara lisan. Misalkan nama kota atau nama tempat. Kemudian anak-anak menjawab secara tulis. Ini harus secara tulis Bapak Ibu menjawabnya, karena penerapan huruf besar itu tidak mungkin dilisankan. Secara lisan kan tidak ketenger, tidak kelihatan mana yang besar mana yang kecil. Jadi kalau penerapan kaidah bahasa tulis ini harus ditulis. Lisannya kaidah bahasa itu intonasi lafal. Intonasi lafal tidak bisa ditulis. Yang ditulis itu tanda baca. Nah, misalnya Kecamatan Jenuh berada di sebelah barat kota Tuban. Ini dilisankan oleh ibu bapak guru. Anak-anak disuruh menulis. Aktif Bapak Ibu guru, anak-anak itu aktif, senang sekali. Sudah saya coba. Temanku yang bernama Aminah asal desa Beji, Kecamatan Jenuh, Kabupaten Tuban, sekarang pindah di SDN Tasikmadu, Kecamatan Palang. Kemudian anak-anak menjawab dengan cara menulis, dilisankan guru. Anak-anak menulis, sekali lagi anak-anak menulis. Ini pertama, jadi ujian pertama, nama lengkap temannya dulu, nama orang dulu ya. Terus tetangganya, nama bapak ibu gurunya, bertahap. Kemudian nama kota diujikan tes kedua, nama kota ya. Dilakukan uji kompetensi kedua, kompetensi penguasaan kaidah bahasa atau kebahasaan. Ini diuji, wis dikuasai atau urung, sudah dimiliki atau urung kaidah itu. Yaitu anak-anak diberi tugas untuk menyalin kalimat yang sudah disiapkan oleh guru. Nah, guru memberikan perintah ini sudah, tapi bapak ibu guru harus menyiapkan terlebih dahulu. Salinlah kalimat di bawah ini sesuai dengan ejaan atau kaidah yang benar. 1. Ibu kota provinsi Jawa Timur berada di Surabaya. Ibu kota provinsi Jawa Tengah berada di Semarang. Ibu kota provinsi Jawa Barat berada di Bandung. Ini muatannya IPS. Jadi tematiknya dengan IPS. Jadi bahasa itu, bahasanya bermuatan apapun monggo. Sekali lagi, bermuatan IPS monggo, bermuatan IPA monggo, bermuatan PKN monggo, bermuatan kesehatan monggo, karena bahasa itu membawakan semua ilmu pengetahuan. Jadi sekali lagi bahasa itu nggendong saanane ilmu pengetahuan, dikaitkan dengan bahasa. Makanya tematik itu sangat tepat, pembelajaran bahasa dengan tematik itu tepat sekali. Tempat wisata Candi Borobudur berada di Magelang. Nama Raja Singosari pertama adalah Kenarok. Jadi semua ini bermuatan IPS. Tapi dari sisi bahasanya, anak-anak diuji kemampuan menguasai kaidah bahasa. Jadi diujinya itu penguasaan kaidah bahasa, tetapi secara tidak sadar dia memiliki pengetahuan sejarah, gitu loh Ibu. Oke, asik sekali. Jadi yang diuji kemampuan penggunaan huruf besar, kontennya sejarah. Pak, kontennya IPA gimana? Boleh, monggo. Oke. Kalau Bapak Ibu merasa di kelasnya itu kan yang lemah IPA, ya berilah muatan-muatan IPA setiap pembelajaran bahasa seperti ini ya. Berilah muatan-muatan IPA yang mengandung pengetahuan tentang IPA. Jadi otomatis anak-anak belajar tentang huruf besar, tetapi secara tidak sadar, secara tidak langsung dia memperoleh pengetahuan IPA. Nah, itulah Bapak Ibu, tematik itu di situ. Luar biasa Bapak Ibu. Catatan, media saji tersebut di atas hanya sebagai contoh Bapak Ibu. Bapak Ibu sangat dapat mengembangkan sesuai dengan tingkat kelasnya. Jadi tadi misalkan materinya apa monggo, KD-nya apa monggo, atau kok murid saya itu nilai yang terjelek adalah IPA, ya muatilah kalimat-kalimat IPA di dalam pembelajaran bahasa. Nah,
Mungkin seperti apa pembenahan berikutnya. Terus kemudian diberikan tugas ketiga untuk menyalin tulisan dalam bentuk paragraf dengan konten yang berbeda. Perintah, salinlah paragraf di bawah ini dengan ejaan atau kaidah yang benar. Oh, ini tulisannya kecil semua Bapak Ibu. Kecil semua. Jadi bertahap. Tadi kalimat, kemudian tadi apa? Nama ibu kota, kalimat-kalimat. Sekarang paragraf. Yang pertama 1 kalimat, 2, 5 kalimat, sekarang paragraf langsung. Nah, ini anak-anak diuji. Jadi muatannya apa ini? Mungkin IPS bisa, IPA bisa ya. Ini bahasa sebagai alat komunikasi, bisa bermuatan apapun, terserah Bapak Ibu sesuai dengan materi dan KD-nya. Kalau toh misalkan bermuatan dongeng, ya dongeng. Kalau IPS ya nanti di sini IPS, tetapi sekali lagi penekanannya, penilaiannya pada kemampuan menguasai kaidah bahasa. Secara tidak langsung anak-anak akan memperoleh, kalau muatannya IPA, memperoleh pengetahuan IPA. Jadi tematik itu maksudnya ono istilah sambil menyelam minum air, atau sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Maksudnya seperti itu. Sekali lagi, bahasa sebagai media saji bisa dimuati apapun. Sejarah bisa, IPA bisa, PKN bisa, tergantung materi atau pilihan panjenengan. Kemudian anak menjawab di lembar jawaban yang sudah tersedia. Nah, ini yang disediakan Bapak Ibu guru. Jadi ini yang harus diganti, disuruh menyalin. Di bawahnya ada. Disitulah Bapak Ibu nanti akan menilai, melihat kemampuan anak. Bapak Ibu pasti punya alat ukurnya nanti. Kunci jawabannya sudah ada. Huruf mana saja yang harus ditulis dengan huruf besar. Nah, anak-anak tentu pendapatnya atau kemampuannya tidak sama. Misalkan 20 orang anak, mungkin yang betul semua hanya 10. Ada berapa ini yang harus ditulis dengan huruf besar? Betul semua hanya 10 orang anak. Mungkin ada yang kurang 2, salah 2, 5 anak, ada yang salah 3 anak dan sebagainya. Akan kelihatan kemampuan anak di situ. Bapak Ibu bisa membedakan berapa anak yang sudah mampu. Oh, ternyata yang betul semua 10. Berarti 10 anak saya ini sudah memiliki kemampuan menguasai kaidah bahasa. Yang lain belum, ada yang 8, ada yang 5. Nah, kemudian anak-anak menjawab di lembar jawaban tadi sudah. Nah, Bapak Ibu, demikianlah trik sederhana sebagai solusi untuk membenahi cara penerapan huruf besar yang benar pada siswa. Coba saja Bapak Ibu ya. Coba saja. Nah, di masa pandemi dengan WA boleh, bisa, monggo kreativitas Bapak Ibu. Dengan video call mungkin bisa, monggo. Atau dengan tugas. Nah, kalau dengan tugas, lembar tugas tentu saja nanti kalau di rumah dikerjakan oleh orang tuanya sekaligus, biar terjadi diskusi antara anak dengan orang tua, karena orang tua belum tentu juga bisa. Karena orang tua siswa yang sekarang ini juga korban dari konsep pembelajaran bahasa Indonesia selama ini. Seru Bapak Ibu kalau Bapak Ibu memberikan tugas, lembar tugas, nanti Bapak Ibu akan diskusi dengan anaknya. Belum tentu Bapak Ibu di rumah juga bisa. Ini manfaatnya Bapak Ibu. Jadi coba saja Bapak Ibu ya. Demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin bermanfaat, kalau toh tidak ya enggak apa-apa, komen monggo, subscribe, dibagi, kalau bermanfaat coba dibagi-bagi dengan teman, di-share. Enggak apa-apa. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.